Ustadz, Ya, Rehan. boleh minta link Jambornya Ustadz? Oke. Baik, sambil ngecek kesiapan belajar ya. Yang namanya dipanggil silahkan hidupkan mikrofon dan kameranya. Ini sambil direkam. Baik, ini dari yang atas lagi ya. Jadi yang absensi paling awal datang. Ini teladan bisa dicontoh. Rifki Zulhasmi. Hadir Ustaz, hadir. Oke, tapi wajahnya belum nampak. Nah, sip. Jelas. Oke, Rifki Zulhasmi. Berikutnya Jafar. Muhammad Jafar. Udah. Mana dia? Ini izin saya salin. Lanjut. Atar Ya Muhammad. Ustaz. Oh, ada. Ya, tapi wajahnya menampakkan apa? Jafar. Apa Ustaz? Wajahnya, kameranya hidupkan. Oh, nanti dipenuhi dulu ya. Oke, Jafar, sip. Berikutnya Atar Muhammad. Hadir Ustadz. Oke. Oh, kameranya. Sip. Oke, Atar. Kasih. Next, Rehan Torik. Hadir Ustadz. Oke. Wajahnya belum. Sip. Putra Gatfandi. Hadir Ustaz. Putra, sip. Abid Mahmudin. Hadir Ustaz. Oke, mantap. Syah Salim Usman. Syah Salim. Masih itu ya. Syah Salim. Oke, next. Mungkin lagi di belakang. Andi Sahrul ya. Oke. Ustaz. Sip, mantap. Ustaz, Ya, Hadian. Ahmad asisten izin bentar ada. Kata lagi ada urusan deh, izin bentar. Oke, apa? Muhammad Habib. Ya saat kameranya nggak bisa dihidupin lah. Oke, hidupkan ya. Oke, enggak masalah. Suara yang jelas ya. Ya, Ustaz. Rehan Torik. Ini Rehan Torik komputer dulu. Hadian. Kameranya coba. Bentar. Jadi di mana tuh? Lagi ini ada yang baru gabung lagi. Saufian. Ada. Oke, kameranya. Nah, sip. Muhammad Saufian. Baik. Di sini sudah bergabung 16 kurang 3, 16 kurang 4 karena Rehan 2 akun. Di 12 siswa. Rafiki, boleh nampakkan kameranya Rafiki? Nih, Hadian. Oke. Lagi siap-siap. Sip. Nampak dia. Rafiki, awas. Dah. Sekalian nih Bayu Putra Perdana. Boleh lihatkan kameranya Bayu. Nampilkan Sebentar. Oke, Bayu sip. Nampak. Untuk Raffi kita di belum nampak.
Baik ya, absensi silakan diisi di classroom. Sini baru di 9. Yang hadir lebih dari 9 sih harusnya. Yang belum, siapa yang belum? Atar Muhammad belum, Bayu belum, Muhammad Habib belum. Yang sudah bergabung tapi belum isi absen ya. Adian, Rafiki, Rifki Zul Hasmi, itu belum. Silahkan diisi ya absensinya. Kemudian oke, hari ini kita masuk materi pembelajaran. Sini ada Google Jamboard yang sudah saya share, saya share ulang linknya tadi ada di Google Meet juga ya. Materi kita terakhir itu tentang sudut ya, tentang sudut. Ya, sekarang kita akan membahas materi trigonometri. Ini mengkaitkan antara sudut yang sudah kita pelajari kemarin, kemudian satu lagi dengan sisinya ya. Kemarin sudah selesai belum yang kerja kelompoknya? Saya belum mengoreksi semua. Itu ada masalah enggak dalam kerja kelompok? Mana kemarin ya? Perkalian titik sudut mana satu kita? Sebelumnya 3, sebelumnya 2. Satu. Bentar, saya ngecek dulu ya. Tugas yang kemarin apakah sudah dikerjakan secara berkelompok atau belum? Ini sebelumnya 2. Ukuran sudut sebelumnya 2. Ini kemarin ada satu tugas yang diberikan kepada kelompok gitu ya. Nah, ini kelompok 1 ini orangnya beberapa sudah, tapi sini masih ada belum terisi. Kelompok 1 belum semuanya. Kelompok 2 juga yang panjang sisi belum lengkap. Kelompok 3 malah belum ada ngerjakan. Nah, cuma 3 kelompok ya kemarin. Nah, ini nanti akan diberikan penilaian ya. Kalau memang tidak lengkap ya nilai tentu tidak akan maksimal gitu. Jadi nanti akan dikurangi. Tapi nanti menyesuaikan lagi nih apakah jawabannya benar atau tidak. Sesuai dengan perhitungan alat ukurnya ini ya. Nanti akan Ustadz koreksi. Baik. Jadi kemarin sini terakhir pekan lalu kita ada diajarkan untuk mengukur sudut ya. Kemudian mengukur sisi tapi menggunakan alat ukur. Ya, alat ukur ini dalam artian dia menggunakan bantuan ya, menggunakan bantuan. Dan ini bendanya kalau ke depan sehari-hari tentu harus ada gitu, atau nyata, atau bisa dipegang atau bisa disentuh ya dengan indera peraba atau dipegang gitu ya bendanya. Maka untuk hal yang seperti ini, mengukur dan sebagainya, ini terkadang kita terkendala pada objek yang mau diukur. Satu, objeknya tentu harus ada ya. Dalam artian segitiganya ini harus ada bentuknya atau ada gambarnya. Kemudian harus ada juga alat bantu ukurnya. Nah, makin tentu kalau kehidupan sehari-hari kita harus beli busur lagi, beli penggaris dan sebagainya. Tentu di sana ada biaya yang terkeluarkan. Ya, biaya membeli ini kan juga kadang-kadang kita butuh tapi ya alatnya tidak nampak atau nggak ada di rumah, tentu harus dibeli dulu ya. Maka terkadang pengukuran yang seperti ini sebenarnya bisa juga dilakukan seperti ini, tapi ini kan membutuhkan biaya dan sebagainya sehingga kurang ideal gitu ya, kurang ideal. Kadang-kadang kita hanya butuh sederhana saja menghitung. Maka cara kita untuk menghitungnya itu tidak hanya terkurung pada menggunakan alat ukur gitu ya. Kita mengukur sudut ya, tapi tanpa menggunakan alat ukur lagi. Karena kalau kita menggunakan alat ukur tadi ada yang disebutkan kelemahannya. Pertama, dia membutuhkan biaya, tentu membutuhkan objeknya ya, untuk memperoleh objeknya, dan mencari itu kadang-kadang nggak ketemu gitu. Tapi ternyata dengan satu materi yang akan kita pelajari hari ini, kita bisa mengukur sudut pada suatu segitiga itu tanpa menggunakan busur lagi. Itu harapannya ya, karena kita bisa mengukur sudut tanpa alat
bantu ya, tapi dengan perhitungan. Tentu kita hitung dengan konsep-konsep yang diajarkan nanti, namanya trigonometri gitu ya. Jadi di sini nanti ada tentang sudut, ada tentang sisi juga gitu ya. Jika diperoleh sisi, maka kita bisa mencari sudutnya, seperti itu. Diperoleh sisi dari segitiga, kita bisa melengkapi mencari sisi yang belum lengkap atau mencari sudut yang ingin diketahui ya. Sebagai contoh di sini ada satu segitiga siku-siku ya. Misalkan diketahui dua sisi, dalam hal ini sisi X dan sisi Y. Yang ditanyakan berapakah panjang sisi R, kemungkinannya kan kita bisa pakai alat ukur itu ya, penggaris. Tapi tentu butuh penggaris, butuh biaya nanti kalau membelinya sebagainya. Maka terkadang kita tidak butuh alat bantu lagi untuk mengukurnya, kita bisa menggunakan konsep Pitagoras seperti ini ya, tanpa menggunakan alat ukur lagi. Itu seperti konsepnya ya. Maka perhitungan ini sebenarnya untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan masalah, harapannya seperti itu gitu ya. Tapi terkadang malah ini jadi masalah gitu, karena diberikan materi baru lagi jadi seperti beban gitu ya. Tapi ini sebenarnya untuk mempermudah kita untuk menyelesaikan masalah yang terkadang kita harus menyelesaikannya dengan cepat gitu ya. Jadi konsep seperti ini banyak bisa diterapkan, nanti bisa mengukur ketinggian pesawat, mengukur ketinggian gunung, rumah, gedung dan sebagainya gitu ya. Konsep ini banyak digunakan. Lebar sungai juga bisa digunakan konsep trigonometri gitu ya. Menggunakan konsep segitiga, siku-siku, kemudian hubungan-hubungan sudut dan sebagainya gitu ya. Jadi di sini konsepnya kita hanya mempelajari segitiga, siku-siku ya. Kalau pekan lalu kan sudah diajarkan ada segitiga lancip, tumpul, siku-siku, ada sama sisi sama kaki gitu ya. Itu terlalu variatif atau terlalu banyak, kadang kita bingung sendiri ya, antara penyelesaian satu menggunakan segitiga siku-siku atau segitiga tumpul, lancip dan sebagainya. Maka untuk trigonometri sendiri terkhusus di kelas 10 ya, dia dibatasi kasusnya, soal-soal yang diberikan itu umumnya segitiga siku-siku ya. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti di kelas 11 atau 12 trigono ini akan berkecimpung juga nanti pada segitiga selain siku-siku ya. Bisa jadi sembarangan, sama sisi, sama kaki dan sebagainya. Karena dia semua segitiga pasti ada trigononya, ada perhitungan sin dan cosnya ya. Tapi untuk K10 dibatasi hanya segitiga siku-siku. Tujuannya apa? Biar kalian fokus pada konsep penyelesaiannya gitu ya. Bahwa nanti yang sinus itu apa, kosinus itu. Baik. Sini ada mau ditanyakan? Itu secara Ustaz, tujuannya ya. itu pakai Pitagoras juga Ustaz? Ada Pitagorasnya ya. Pitagorasnya nanti mencari sisi. Tapi kalau berhubungan sama sudut, maka nanti materinya tentang sinus, kosinus dan tangen ya. Oke, kemarin kan sudah disinggung kita mencari sudut, mencari sisi gitu ya. Kalau konsepnya mencari sisi, Pitagoras. Ini gunanya untuk mencari sisi. Tapi kalau mencari sudut, kita pakai trigono. Trigono itu ini ya, sinus, kosinus, tangen. Baik ya, itu secara tujuan pembelajaran kita. Jadi kalian bisa menghitung identitas dari satu segitiga tanpa menggunakan alat ukur lagi gitu. Ya, bisa menentukan sudutnya tanpa alat ukur, tapi menggunakan perhitungan saja gitu. Bisa juga mencari panjang sisinya tanpa penggaris lagi. Itu harapannya gitu ya. Atau objeknya tidak ada tapi kita bisa mengira berapa panjang atau ketinggian dari objek tersebut ya. Kan kalau di konsep ini seperti gunung misalkan, ini ada gunung bukit gitu ya. Ya dikonsepkan jadi satu segitiga dia misalkan. Maka ketinggian Y-nya ini bisa dicari. Ya, dengan konsep trigono ini. Tapi itu nantilah penerapannya gitu ya. Ini kita konsep dasarnya. Dan segitiganya pasti siku-siku itu ya. Jadi catatan pentingnya. Trigono yang kelas 10 itu pasti dia segitiga siku-siku. Trigono sendiri artinya dia 3 segitiga. Metri ini pengukurannya. Jadi trigonometri pengukuran segitiga sebenarnya. Pengukuran segitiga itu ya berkaitan dengan unsur segitiga. Segitiga itu ada 3 sudut, memiliki 3 sudut, memiliki 3 sisi gitu. Jadi ketika kita menghitung segitiga, ya ini aja unsur yang dihitung itu. Kalau tidak tentang sudutnya, tentang sisinya. Ya. Dan ke 6 unsur ini, 3 sudut 3 sisi ini bisa kita cari. Jika minimal dikasih tahu ya, 1 sudut dan 2 sisi.
atau dibalikkan, dua sudut satu sisi, atau minimal ada 3 unsur lah yang diketahui. Kita bisa menentukan ke-6-6-nya gitu ya, ke-6-6 unsur yang ada pada segitiga ya, dengan menggunakan trigono dan Pitagoras. Oke, di sini konsepnya ini di buku ada juga sebenarnya materi ya, tapi buka-buka buku tentu waktunya lama gitu, jadi langsung ditampilkannya di layar. Kalau di sini ada namanya sinus, kosinus, tangen. Ini langsung Ustadz skip aja sebenarnya ya, pengertian apa itu sinus, kosinus, tangen. Tapi konsepnya seperti ini. Sin ini kesingkatan dari sinus ya, sin disingkat. Ini sebenarnya panjangnya sinus ya. Cos ini singkatan dari kosinus. Tan ini singkatan dari tangen ya. Sinus, kosinus, tangen. Tapi disingkat biar lebih mudah nyebutkannya atau nuliskannya buat sin, cos, tan gitu ya. Sinus, kosinus, dan tangen. Ke konsep satu. Kemudian apa sih sebenarnya sinus itu? Sinus ini ya, kalau di dalam suatu segitiga, sinus itu adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi miring. Sisi depan dan sisi miring dari suatu sudut pada segitiga gitu ya. Itu konsepnya, tapi kalau dituliskan dalam rumus nanti ada rumusnya gitu ya. Kalau cos perbandingan sisi samping dan sisi miring. Kalau tangen sisi depan dan sisi samping gitu ya. Yang mana sebenarnya depan sama samping? Maka sekarang konsepnya ke segitiga ini dulu. Kalau segitiga ini siku-siku, ini ada tambang siku-sikunya ya. Ada kotaknya sini. Ini pasti segitiga siku-siku. Kita harus memiliki sudut acuan. Sudut acuan itu berarti sudut yang akan kita jadikan perhitungan ya. Dalam hal ini dia menetapkannya di bawah. Di atas boleh juga. Ya, di atas boleh juga. Tapi untuk ini di bawah dulu ya. Maka sudut A yang di sebelah kiri ini adalah sudut acuannya. Tapi ini bukan A ya, tapi alfa dibaca. Karena kalau sudut dia bacanya bukan ABC tapi alfa, beta, dan theta ya. Alfa atau beta, beta seperti ini kayak huruf B, theta yang lingkaran ada garis tengahnya gitu ya. Ini theta. Oke, tapi sini pakai alfa dulu simbolnya. Alfa ini posisinya cuma 2 dalam segitiga. Kalau segitiga ya, kalau ada sebelah kirinya sebelah sini atau di atasnya sebelah sini untuk segitiga ini ya. Dan dia tidak boleh di siku-siku ya sini. Ya, mengapa tidak boleh nanti coba dihubungkan ya. Tidak boleh di siku-siku ya sudut acuannya. Siku-siku itu sebagai memang suatu identitas gitu. Jadi tidak bisa dikerjakan di sana. Jika kita menetapkan satu sudut di sini, maka sisi 3 sisinya ini bisa kita berikan nama ya. Kalau sudut alfa di sebelah kiri sini, maka yang di depannya atau di seberangnya sini ya, dalam hal ini sisi Y ini disebut dengan sisi depan ya. Kenapa depan ya? Karena di seberangnya. Kita memberikan nama dulu. Ini sisi depan ya. Kemudian tersisa 2 sisi lagi, R dan X ya. Dalam hal ini Y disebut sisi depan dari sudut alfa. R dengan X ini kita berikan juga nama. Pertama yang R dulu, ini lebih mudah. Mengapa? Karena dia bentuknya berbeda ya. Kalau ini kan horizontal yang X-nya. Y ini vertikal ya. Kalau R ini dia beda, bentuknya miring. Nah, maka di sini R ini disebut dengan sisi miring. Ya, sisi miring. Ini pemberian nama dulu ya. Jika sudut alfa sebelah kiri sini, maka sisi depannya adalah Y. Sisi miringnya adalah R ya. X ini dinamakan sisi samping ya. Ini pemberian nama. Jadi 3 unsur ini harus ada dalam satu segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku harus memiliki sisi depan, sisi samping, sama sisi miring ya. Kalau alfanya di sebelah kiri, depannya adalah Y, miringnya adalah R, sisi sampingnya adalah X gitu ya. Ini kondisinya. Tapi jika dirubah kondisinya, alfanya itu di atas ya, misalkan di atas ya, sisi miringnya yang mana? X, Y, atau R? Gimana? Ini kondisinya. Kalau alfanya sebelah kiri kan, sisi miringnya adalah R ya. Sekarang kalau alfanya kita ubah posisinya jadi di atas. Jadi ini sekarang sudut pengamatannya ya. R juga Ustaz. Sisi miringnya adalah R juga gitu ya. Sisi miring tidak berubah. Sisi miring tetap R. Tapi sisi depannya yang mana? X atau Y? Kalau alfanya di atas. X.
X Tat. Ya, ini sisi depan ya. Mengapa disebut sisi depan? Karena itu di seberang dari alfa yang sudah dipindahkan tadi. Ini kan seberang. Oke. Jadi yang Y di sini ini menjadi sisi samping. Ya, kalau udah depan miring sudah terpakai ya sisanya kan sisi samping gitu. Tidak mungkin lagi dinamakan sisi yang lain ya. Maka sekarang konsepnya seperti ini. Jadi X, Y, R-nya ini hanya simbol ya. Yang kita paham itu sisi depan samping miringnya yang mana gitu. Kadang dia dinamakan sisi depan tergantung dari sudut acuannya. Kalau alfanya di kiri, sisi depannya adalah yang Y. Tapi kalau alfanya di atas, sisi depannya adalah yang X gitu ya. Berubah-ubah tergantung dari sudut pandang. Ya, tapi paham di mana yang depan, mana yang samping itu ya. Kalau miring dia tidak akan berubah. Mau dari manapun kita melihat sisi miring ya pasti sisi miring gitu. Tapi sisi depan akan tergantung terhadap di mana sudut acuannya berada gitu ya. Kalau di kiri berarti yang di seberangnya adalah sisi depan. Kalau di atas berarti yang di bawah sini gitu ya. Ini pemberian nama tujuannya apa? Karena konsepnya sebenarnya bukan X, Y, Z-nya ini ya, tapi kepada sisi depan, samping dan sisi miring. Yang dipahami gitu ya. Tadi sudah disinggung sedikit. Sinus ini apa? Sinus itu adalah perbandingan antara sisi depan dan sisi miring ya. Tapi kalau terlalu sulit dituliskan panjang seperti itu, maka dia biasanya disingkat saja ya. Karena tadi rumus itu depan bagi miring, maka disingkat demi ya. Jadi sin ini dirumuskan sebagai demi. D ini ada sisi depan, mi ini sisi miring. Dalam hal ini karena alfanya di sebelah kiri, maka sisi depannya adalah Y, maka Y ini. Karena miringnya adalah R, maka Y per R. Seperti ya, maka muncul Y per R ini karena dibagi antara sisi depan dan sisi miring. Kalau kosinus itu perbandingan antara sisi samping dan sisi miring, disingkat sami ya. Kalau sin disingkat demi, kalau cos disingkatannya sami. Kalau tan, Y dengan X ini, Y ini D depannya ya, X ini sa-nya, maka ini D sa. Ini rumus untuk menghafalkan. Dari dulu sampai sekarang masih terus digunakan seperti ini. Ya, daripada panjang-panjang sisi depan, sisi samping miring, mending pakai sin demi, cos sami, tan desa gitu ya. Ini wajib dihafalkan karena ini akan banyak keluar sampai kelas 12 pasti muncul terus nih. Ya, ini kalau berhubungan sama trigono. Ya. Kalau sudutnya pindah Ustaz, sin cos sama tannya pindah juga, beda juga nih. Ya, ini sebagai contoh ya. Coba kita ubah yang merah ini sisi sudut beta ya. Ini Ustaz ganti sini. Ini yang hijau. Nah, tapi sekarang sin bukan sin alfa lagi ya, tapi sin beta. Sin beta. Oke. Kalau betanya di atas, yang depan adalah X, yang miring tetap R. Maka sin beta adalah X per R. Untuk segitiga ini ya. Kenapa X? Karena X adalah depan dari sudut beta. Ya. Ternyata ini sama dengan yang ini nih. X per R dan cos alpha itu sama dengan sin beta. Ya. Bagaimana dengan cos beta? Cos beta adalah perbandingan sa dengan mi. Kalau betanya di sebelah atas ya, maka sa-nya adalah yang Y ini. Mi-nya adalah yang R. Ya, karena R-nya tidak akan berubah, dia tetap miring dilihat dari manapun dia adalah sisi miring. Maka ini adalah Y per R. Dan ini adalah kebalikan dari yang sin alfa sini. Kan sama nih, Y per R. Ya, itu konsepnya seperti itu dia saling mengisi atau saling berkebalikan. Tapi yang jadi poin utama adalah tempat melihatnya ya. Kalau alfanya di sebelah kiri, maka berikan dulu yang mana sisi depan, samping, dan sisi miring. Jika berubah sudutnya akan berubah penamaannya ya. Yang depannya bisa jadi sisi samping dan sebagainya. Oke. Ini berhubungan dengan trigono. Ini rumusnya wajib dihafalkan karena sampai kelas 12 terus akan digunakan gitu. Pahami konsepnya yang mana depan, samping, dan miring. Kemudian di sini ada sedikit disinggung tentang Pitagoras, ini materi SMP ya. Karena tujuannya bukan di sini, tapi ini sebagai prasyarat gitu ya, prasyarat bahwa ini memang harus diulangi lagi karena materi segitiga ini pasti sering bersinggungan dengan Pitagoras gitu ya. Kalau di sini dirumuskan Pitagoras itu seperti ini.
Ini jangan x, y, r-nya dihafalin ya, tapi konsep tadi x ini apa kalau di sini? X ini kan sisi samping tadi. Ya, samping kuadrat, y ini sisi depan. Terhadap sudut alfa ini ya. Itu sama dengan r kuadrat. R itu mi, sisi miring. Nah, yang dihafal itu yang ini konsepnya gitu. Karena akan berubah-ubah nanti tergantung nama. Kadang ada yang pakai A, B, C, ada pakai X, Y, Z gitu. Kalau dihafalin X, Y, R, ketika diganti R-nya dengan huruf Z, tentu bingung nanti gitu. Tapi hafalin sa, D, mi-nya. Sa kuadrat tambah D kuadrat itu sama dengan mi kuadrat. Ya. Jadi kalau kita mencari nilai salah satunya ya tinggal pindah-pindahkan ruas saja, itu sudah bisa ya. Pitagoras cuma satu ini aja. Tapi yang dihafalin konsepnya yang ini ya, jangan yang x kuadrat, y kuadrat, r kuadrat. Ini hanya berlaku untuk segitiga ini. Kalau ketika diganti x, y, z-nya tentu akan berubah. Tapi kalau sademinya ini ada konsepnya ya. Jadi sa-nya diganti dengan apapun pasti dia akan bisa menyesuaikan. Ya, jadi dua rumus ini akan sering muncul pada materi trigonometri. Mau tak mau yang memang harus dipahami atau dicatat ya. Sin itu demi, cos itu sami, tan itu desa. Jika Pitagoras, maka sa kuadrat tambah d kuadrat sama dengan mi kuadrat. Oke. Penggunaannya apa? Dalam pengukuran seperti contoh. Nih, 4 ya. Ada satu contoh di slide kedua, ya. Perhatikan gambar berikutnya, ada segitiga, ya. Karena tadi sudah kita batasi segitiga siku-siku, ini pasti siku-siku ya. Walaupun tidak dilambangkan dengan tanda kurung siku-sikunya, tapi ini pasti siku-sikunya di A sini. Karena itu yang kemungkinan siku-siku ya. Ini segitiga siku-siku, oke. Diketahui dua sisi. A ke B itu panjang 12, A ke C panjangnya 9, ya. Di sini kita disuruh mencari dulu berapa panjang B ke C atau simbolnya X, atau sisi miringnya ini berapa nilainya gitu ya. Tapi tanpa alat ukur gitu. Kalau menggunakan alat ukur ya kan gambarnya harus kita gambarkan dulu satu. Kemudian alat ukurnya juga harus ada gitu ya. Tapi sekarang kita tidak butuh itu gitu. Kita butuhnya perhitungan trigono saja. Ya, trigonometri Pitagoras ataupun sinus kosinus tangen. Kemudian di sini perintahnya juga tentukan nilai dari sinus theta. Ini sudutnya ditetapkannya di sebelah kiri. Nah, sekarang permasalahannya ini dulu. Yang mana sisi depan, samping dan miring gitu ya. Terutama sisi miringnya ini yang nilainya belum ada. Ya, nilai X ini berapa sih sebenarnya gitu. Konsepnya tadi di sini cari nilai X-nya dulu ya. X ini kan sisi miring nih. Sisi miring. Rumus sisi miring kuadrat tadi kalau sudah dijabarkan di Pitagoras nih, yang di bawah sini, itu adalah sa kuadrat tambah d kuadrat. Kan gini ya. Sekarang kalau sudut theta yang sebelah kanan, yang D sama sa-nya yang mana? 9 ini D atau sa? D. D. Sisi depan ya, karena berada di seberangnya. Makanya buat D. Kita kasih sisi depan. 12 ini berarti sa-nya ya. X ini berarti mi. Karena ada beda bentuk sendiri. Sa kuadrat tambah D kuadrat. Sa-nya adalah 12. D-nya 9. Sesuai dengan penetapan kita ini. Artinya kan tinggal dikuadratkan nih. 12 kuadrat ini 144. 9 kuadrat 81. Jika dijumlahkan hasilnya sini ada 225 coba. Tapi ini kan masih mi-nya pakai kuadrat ya. Ditanya itu berapa kan nilai mi-nya itu. Kalau mi-nya tidak dikuadratkan berarti dia diakarkan 225 diakarkan, itu jawabannya adalah 15. Nah, berarti satuannya ini jawabannya 9, 12, ini 15. Ya. Kalau sudah lengkap, ini nilai 15, maka kita bisa menentukan nilai sin, cos, dan tan-nya gitu ya. Sin dan cos tan. Kalau sin, nih, jawaban 9/15. Itu dapat dari mana? Karena sin ini kan penjabarannya adalah D per mi. Ya. D-nya berapa? D-nya 9, mi-nya 15. Berarti 9/15. Ini kalau mau disederhanakan silakan. 9/15 ini dikecilkan lagi ya. Sama-sama bagi 3. 3/5. Oke. Ini yang sin. Kalau cos itu rumusnya tadi sa
mi. Nah, sami, sa-nya adalah 12, mi-nya adalah 15. Oke, maka jawabannya adalah 12 per 15. Mau dikecilkan silakan, jawabannya 4 per 5. Ini dikecilkan ya, 1 bagi 3. Kalau tangen, itu jawabannya adalah D, sa. Oke, D-nya tadi adalah 9, sa-nya adalah 12. Maka jawaban 9 per 12. Kalau kita kecilkan sama-sama bagi 3, jawaban 3 per 4. Seperti ini ya. Jadi bisa mencari Pitagorasnya 1, bisa mencari trigono 3 unsur ini, sin, cos, dan tangen. Sinus, cosinus, dan tangen. Dengan membandingkan atau menetapkan yang mana sisi depan, samping, dan sisi miring. Seperti itu ya. Oke, sampai sini paham? Kalau pakai Pitagoras silakan pakai Pitagorasnya. Kalau menggunakan trigono, sin, cos, tan, d, mi-nya silakan. Sini ada pertanyaan, silahkan tanyakan dulu sebelum kita lanjut contoh di sini. Ini bukan kuis ya, ini tugas ini. Untuk hari ini tidak ada kuis. Ya, gimana Pak? Apa? Dicatat dulu. Ya, boleh catat, silakan. Kalau mau catat yang penting di sini nih. Kalau konsepnya ini yang sebenarnya yang lebih utama. Contoh ini sudah kontekstual, di dalam artian berdasarkan konsep tadi akan berubah-ubah. Ustaz hapus karena di bawahnya ada jawabannya semuanya ya. Itu hanya saya jelaskan aja yang hijau-hijau. Jadi kalau mau rapi catatnya yang seperti tertulis ini. Ada. Oke, sudah selesai catat? Ustaz melanjutkan ke slide ketiganya ya. Jadi di sini untuk penilaian, sini ada tersedia 4 soal ya. Kita nambahin. Nah, di sini ada 4 soal, 5 soal. Ya, ini segitiga siku-siku semuanya. Jadi ini bisa diamati dulu. Ada beberapa kasus, ada yang segitiganya lengkap. Tugasnya adalah menentukan nilai sinus, kosinus, dan tangennya gitu ya. Itu satu. Ada yang segitiganya tidak lengkap, seperti di slide ketiga, soal ketiga. Nilai A diketahui, nilai B diketahui, nilai B tidak diketahui, nilai C diketahui. Ada satu unsur yang tidak lengkap gitu ya. Maka sekarang nanti ada tugasnya melengkapi semua unsurnya dulu, sisinya harus lengkap. Kalau sudah lengkap baru bisa ditentukan yang mana depan, samping, dan miring gitu ya. Nomor 4 juga sama itu. A nya diberitahu, C nya diberitahu, tapi B nya tidak ya. Sini B nya masih kosong. Ustaz, bagian yang jambut dat. Ya, bentar. Ya, tapi ini bukan kuis ya, ini nanti akan dikerjakan individu sih. Jadi perintah soalnya sendiri, penugasannya sendiri ini dari 5 soal yang sudah ada di Jamboardnya ini, kalian memilih 2 ya, hanya dipilih 2 untuk dikerjakan individu ya, bukan kelompok. Karena nilainya nanti ke masing-masing siswa.
pilih 2 dari 5 soal yang tersedia gitu ya, yang mana menurut Ananda itu lebih mudah untuk dipahami ya, apakah yang lengkap seperti ini atau yang belum lengkap seperti itu soal nomor 3, 4, dan 5 ya. Jadi memilih 2 dari 5 soal yang ada, kemudian nanti dari 2 soal yang dipilih itu tentukan nilai sinus, kosinus, dan tangennya ya, sinus, kosinus, dan tangen dari segitiga siku-siku di samping. Tapi dalam hal ini sudut alfa atau sudut tetanya tidak diberikan ya, kalian yang akan menentukannya. Jadi misalkan nanti Rehan misalkan, dia mau milihnya sudut alfanya di sebelah kiri, sudut theta ya, sudut theta sebelah kiri, boleh. Nanti misalkan Hadian dia pilihnya di atas, boleh. Jawabannya akan bervariasi ya, silahkan ya, jawabannya akan bervariasi, tapi harus dijelaskan di mana tetanya berada. Satu ya, yang menetapkan kalian. Tapi satu syaratnya, tidak boleh theta itu di siku-sikunya sini ya, tidak boleh di siku-sikunya, karena kalau siku-siku nanti bingung sendiri. Kalau mau ya coba lah, tapi pasti pusing ya. Maka pada segitiga siku-siku penempatan tetanya hanya 2 kemungkinan kalau enggak, selain segitiga siku-sikunya ya gitu ya. Kalau sini sebelah kiri atau di atasnya gitu, ada nanti yang di kanan atau di bawah dan sebagainya gitu ya, konsepnya seperti itu. Jadi tetanya kalian yang nentukan ya, bebas entah di mana posisinya, asalkan jangan di siku-sikunya. Kemudian dari theta yang ditetapkan tadi, tentu misalkan kalau theta yang di atas ya, kalau untuk soal nomor 1 ini, kalau tetanya di atas berarti C ini adalah sisi depan ya, B ini adalah sisi miring, A adalah sisi sisanya berarti samping gitu kan, D misa. Udah lengkap seperti ini ya, tinggal lengkapi aja pasti nilai sinusnya gitu. Sinnya sama dengan, misalkan jawabannya adalah sin theta ya, sin theta sama dengan sin theta D per mi ya, D per mi berarti 4/5 ya, seperti ini aja. Ini sinnya. Kalau cos theta, maka jawabannya adalah sami berarti 3/5. Oke, sedangkan kalau tangen theta ya, maka jawabannya adalah D sa, D per sa, D nya 4, sa nya 3 gitu ya. Seperti ini cara menjawabnya. Saya rasa tidak sulit, tapi nih tinggal mengamati ya, mengamati. Kalau soal nomor 1 ya, tugas kalian adalah menetapkan di mana tetanya berada, kemudian menetapkan yang mana di sisi depan, samping, dan sisi miring dari segitiga yang sudah kalian pilih. Ini untuk soal nomor 1 ya, kalau dia lengkap, dalam artian dia ABC-nya sudah tersedia semuanya. Tapi kalau soal nomor 3 ini lebih menantang, ini nilai lebih bagus ya. Jadi soal A, C-nya sudah ada tapi B-nya belum ada, sehingga kalau ditetapkan misalkan theta yang sebelah sini ya, tetanya di kiri, maka yang A ini adalah sisi depan, C ini adalah sisi samping, B Tadi sama sisi kayak miring. tadi. Iya, sama kayak tadi ya, tapi sini kan rumus sin, misalkan sin theta ya, sin theta itu rumusnya demi ya, sin D per mi. Nah, di sini sudah ada nilai D-nya, D-nya itu 5, tapi mi-nya belum tahu, mi-nya itu nilainya adalah B. B ini berapa panjang? Kita nggak tahu. Otomatis di sini kalian harus bisa mencari Pitagorasnya dulu. Rumus apa? Mi kuadrat sama dengan sa kuadrat tambah D kuadrat yang tadi diajarkan ya. Nah, silahkan lengkapi itu dulu, ini lebih bagus penilainya. Soal nomor 3, 4, dan 5. Tapi kalau masih ragu mengerjakan itu, takut salah dan sebagainya, silahkan kerjakan nomor 1 dan 2, ini lebih sederhana lagi. Ustaz, Nah ya, kumpul di mana Ustaz? kumpulkannya nanti di Jamboard, di Classroom nanti ada dibuat ya. Kita Ustaz 2 soal pilih Ustaz ya? Pilih 2 soal ya? Pilih 2 dari 5 yang ada. Kalau mau yang mudah soal 1 dan 2, tapi nilainya tak maksimal ya, terlalu mudah, tapi tujuan pembelajaran tercapai. Kalau mau lebih menantang soalnya dan nilai lebih baik, maka pilih soal nomor 3, 4, dan 5. Karena di sini ada Pitagoras yang juga akan diuji gitu ya.
jika kondisinya ketemu nanti jawabannya akar, jangan dijadikan koma ya. Misalkan akar 20, ya udah stop sampai situ, tidak usah diapa-apakan lagi. Kecuali kalian punya kemampuan untuk merubahnya gitu ya. Oh. Kalau misalkan akar 20 nggak bisa diapa-apakan, ya udah akar 20. Jangan dikalkulatorkan jadi 4, sekian gitu. Kalau dalam bentuk bilangan koma ya bilangannya kurang bagus untuk dijadikan pecahan. Biarkan dia dalam bentuk akar ya, kalau jawabannya dalam bentuk akar. Tapi kalau bisa diakarkan ya silahkan. Ya. Jadi jelas ya soalnya seperti ini. Perintah soalnya ya, kerjakan 2 dari 5 ya. Perintahnya adalah tentukan nilai sin, cos, dan tan dari sudut-sudut yang kalian tetapkan masing-masing. Tetanya entah di mana, itu terserah kalian. Bentar, ini Ustaz buat situnya dulu. Mengerjakannya juga di buku aja ya, di buku atau di Jamboard boleh, tapi Jamboardnya terpisah, jangan di Jamboard yang tersedia aja. Jadi dibuat dulu kopiannya. Jadi nanti melengkapi ini ya, sin, cos, dan tan ini dilengkapi nih. Tapi sudut tetanya kalian menetapkan. Ini berdiferensiasi semuanya, jadi tidak ada yang sama harapannya. Kalau ada yang sama ya dicurigai sih sebenarnya, ini apa sama terus gitu. Harapannya tentu berbeda, tergantung dari kemampuan kalian masing-masing. Kalau belum ada atau masih ragu dengan Pitagoras, ya udah itu di skip aja dulu. Yang paling utama kalian paham tuh apa sinus, apa cosinus, ya. Berarti kalau sin ini misalnya sin theta sama dengan 5/50, itu berarti buat Ya udah sampai situ aja, enggak masalah. Ya, nggak usah diubah. Ustaz. Ya. Yang soal nomor 3 itu Ustaz. Kok yang sisinya di bawah tuh Ustaz namanya C? Iya, itu karena di seberang dari sudut C. Karena di seberangnya ya. Ini salah satu teknik penamaan. Jadi kalau ada titik C di atas, sisi yang berseberangan sama sisi C disebut dengan garis C kecil. Ya. C kecil. Dia bisa penamaan ini akan banyak. Ini kemarin yang vektor itu sebenarnya sih konsepnya. Kalau vektor kan bisa menamakan dengan 2 titik ya. A, B gitu kan, tapi huruf besar. Atau bisa diberikan dengan nama huruf kecil C. Kenapa dibuat C di sini? Karena dari seberang dari sudut C yang di atas ya. C-nya di atas titiknya, di bawah itu adalah sisi C. Tapi ini huruf kecil ya. Kalau mau pakai huruf A dan B boleh, tapi huruf besar dua-duanya. A, B sama dengan B. Ini konsepnya kayak vektor kemarin, notasi. Ya, tapi ini mau dinamakan PQR juga boleh, XYZ juga boleh. Nggak ada aturan dia. Tapi biasanya umumnya dia pakai sisi yang di depan. Kalau C di atas berarti di bawah sisi C. Kalau A di kiri, yang sisi kanannya adalah, atau yang berada di seberangnya adalah sisi A kecil ya. Itu teknik dalam penamaan. Tapi tidak ada kaitannya dengan materi kita ya. Hanya penamaan saja. Baik. Ini paham tugasnya ya. Jadi penugasannya melengkapi ini ya, sin, cos, tan. Tapi sudutnya akan menentukan. Ada yang mau di atas silahkan, ada yang di bawah juga silahkan. Yang pasti tidak boleh siku-sikunya ya. Kalau hasilnya akar kata Ustaz tadi. Kalau hasilnya akar biarkan aja kan Ustaz. Iya, kalau misalkan tadi ketemu 5 per akar 50 gitu ya. Sampai sini sebenarnya udah benar. Tapi kalau mau mempelajari lebih rumit lagi, ini bisa sebenarnya mau disederhanakan. Akar 50 ini silahkan gunakan kalkulator coba ya. Kalau kemarin kita ada Desmos, coba kalkulator. Ini makanya digunakan alat bantunya semaksimal mungkin gitu. Nih ya, misalkan 5 dibagi. Tapi boleh akar 50 aja. Boleh. Nih, ini contohnya Ustaz buat 5 per akar 50 ya. Jawabannya kan sebelah sini nih. Ini kan agak sulit ya nanti. Mana yang kemarin? Saya bisa sih 5. Ustaz, akar 50 tuh masih bisa dijadikan 5 akar 2 kan Ustaz? 5 akar 2 ya, betul.
sampai 50 aja atau lanjut sampai 5 akar 2, Ustaz? Sampai 5 akar 2 boleh. Itu teknik sebenarnya lagi, tergantung dari kalian. Ya. Tapi sebenarnya konsep hitungannya itu yang mau dihitung, itu dulu. Ustaz tak terlalu memasalahkan dalam bentuk jadi bentuk sederhana dulu. Karena sekarang memahami yang mana mau dihitung dulu gitu. Itu lebih kepada teknik ya. Ustaz bukan menutup kalian harus sempurna dalam menghitungnya, tidak. Tapi itu salah satu teknik yang memang salah satu kelebihan jika sudah mempelajari matematika tingkat lanjutnya. Bisa merubah bilangan-bilangan yang seperti ini jadi lebih sederhana. Tapi itu materinya di luar dari trigono sendiri sebenarnya. Nanti takutnya kalau Ustadz netapkan seperti itu, banyak yang masih terkendala, belum bisa menyederhanakan seperti ini, jadi pusing sendiri gitu. Tapi kalau bisa silahkan. Kalau sudah punya pengalaman dalam merubah ini, lanjutkan aja. Insya Allah Ustadz paham. Sampai 5 per akar 50 boleh. Kalau mau mengubah jadi akar 2, bukan akar 2 sih. Tadi yang dibilang Rehan itu 5 per 5 akar 2 boleh ya, atau mau ada yang mengubah jadi akar 2 per 2 juga boleh, sama. Minta dari mana datangnya itu ntar konsepnya lebih kepada penyederhanaan bilangan ya. Cukup sampai yang mana terserah kalian. Ustaz ada menyuruh harus sampai yang sebelah sini, jawabannya sini sebenarnya kalau paling benarnya ya. Anak SMA harus sudah bisa seperti ini gitu, akar 2 per 2, tadar datangnya ya ini sebaliknya. Tapi sampai sini boleh, sampai sini juga boleh, tergantung pemahaman kalian terhadap materi itu sendiri ya. Sampai sini paham? Takutnya kalau ditetapkan yaitu nanti ada yang terbebani untuk merubah seperti ini gitu. Ya, kalau bisa sampai sini aja dulu. Karena tujuan utama pembelajarannya pada apa sih yang mau dihitung gitu. Kalau mencari sinus, sinus itu depan bagi miring, itu aja sebenarnya. Mau berapapun nilai depan sama miring nggak usah dibagi gitu. Maka ketika jawabannya kayak tadi 3 per 4, ya udah stop aja di 3 per 4. Kayak 9 per 15, nggak usah diapa-apakan lagi, jawabannya emang 9 per 15 gitu. Sebenarnya kalau 9 per 15 di kalkulator kan ada jawabannya itu. 9 bagi 15 jawabannya 0,6. Tapi apa memang kita butuhkan 0,6? Kan tidak gitu. Cukup sampai 9 per 15 juga dapat. Tapi kalau bisa disederhanakan itu kan lebih menerapkan ilmu kita yang dalam penyederhanaan bilangan. Kalau menyederhanakan ke angka yang lebih kecil masih umum lah serasa gitu. Tapi kalau udah merubah akar dan sebagainya, itu sebenarnya konsep materi pelajarannya sudah berbeda. Kadang lupa dengan pelajaran yang lama, itu wajar. Tapi kalau bisa ya tentu yang ingat silahkan diterapkan gitu. Atau punya pengalaman terhadap menyelesaikan atau menyederhanakan bilangan akar, itu silahkan dimaksimalkan ya, atau ditampilkan di sana. Oke, karena kemampuan siswa beda-beda ya terhadap mengingat materi, apalagi matematika. Kita tidak mau menetapkan satu cara saja ya. Baik, demikian mungkin tugasnya juga sudah jelas ya, tidak ada pertanyaan. Memilih 2 dari 5. Tugasnya dikumpulkan di classroom. Ini sudah Ustaz buatkan penugasan, tempat penugasannya ya, tempat pengumpulannya. Judulnya trigonometri latihan 1. Ini ada link Jamboardnya yang bisa kalian amati nanti. Kalau mau ngerjakan di Jamboard juga ya, mau coret-coret di sini kemudian dikumpulkan di screenshot, silahkan dibuat kopiannya ya di sini. Kalau di HP bisa nggak ya? Kayaknya bisa juga nih. Ada titik 3, terus buat make a copy. Ini nanti tujuannya biar dikerjakan atau disimpannya nanti adalah di Google Drive masing-masing gitu ya. Kalau di sini takutnya nanti ada terhapus dan sebagainya, kawannya tidak bisa melihat lagi soal yang sudah diberikan ini gitu ya. Jadi di copy ya, baru nanti di screenshot dan kirimkan di tugas Google Classroom-nya. Tapi kalau di buku juga silahkan ya, di buku silahkan difotokan saja. Baik, ada pertanyaan tentang tugasnya? Itu penilaian ya untuk latihan 1 trigonometri. Jelas? Gimana? Jelas? Jelas. Oke.
Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa sudah cukup. Ada waktu 5 menit. Mungkin kalau mau yang mengangsur mengerjakan ya silahkan ya. Silahkan angsur. Kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan melalui WhatsApp ke Ustadz ya. Tugasnya dikumpulkan dalam rentang waktu 3 hari ya. Sesuai kesepakatan kita. Nih, tugas dikerjakan tepat waktu sesuai tagihan. Toleransinya adalah 3 hari. Berarti kalau sekarang hari apa nih? Selasa tanggal 26 hari Jumat ya, Jumat tanggal 26 hari Jumat jam 12 itu terakhirnya. Kalau lebih dari itu nanti nilainya terjadi penyesuaian lagi ya, kalau dikurangi poin. Baik, jika tidak ada pertanyaan, tugas sudah jelas, silahkan beralih mengerjakan tugas gitu ya, sambil mempersiapkan masuk pembelajaran berikutnya. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita baca dulu doa kafaratul majelis. Subhanakallah Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa Oke, terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.